kejayaan di tanah Jawa. Kesultanan Mataram Islam bukan sekadar kerajaan biasa, berdiri pada akhir abad ke-16 di alas Mentauk atau sekarang Yogyakarta. Kerajaan ini berhasil menyatukan hampir seluruh tanah Jawa di bawah satu panji. Bermula dari sebuah hadiah tanah, Mataram bertransformasi menjadi kekuatan agraris dan militer yang berani menantang dominasi asing atau VOC. Era kejayaan atau tokoh utama dan internal. Sultan Agung, raja ketiga yang membawa Mataram ke puncak kejayaan, pemimpin yang sangat membenci penjajahan dan bercita-cita menyatukan seluruh Jawa. Temenggung Bahu Reksa, panglima perang kepercayaan Sultan Agung yang memimpin serangan besar ke Batavia tahun 1628. Pangeran Purbaya, putra Panembahan Senopati yang menjadi penasehat agung. Sosok sesepuh yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya. Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram, sosok kesatria tangguh yang meletakkan dasar kekuasaan Mataram di tanah Jawa. Panembahan Hanyakrawati atau Raden Mas Jolang, raja kedua sekaligus ayah Sultan Agung, dikenal sebagai Panembahan Sedak Rapyak karena wafat saat berburu. Jan Pieters John Choen atau JP Choen, Gubernur Jenderal VOC yang kejam dan licik, musuh bebuyutan Sultan Agung dalam memperebutkan wilayah Batavia. Van de Velde, wilayah militer VOC yang bertugas menjalankan perintah lapangan dari JP Choen. Van Hohendorf, diplomat Belanda yang sering terlibat dalam negosiasi dan politik adu domba dengan pihak kerajaan. Sunan Pakubuwana III, raja yang memerintah saat terjadi perjanjian Giyanti, menandai pecahnya wilayah Mataram. Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I, adik Pakubuwana II yang gigih berjuang hingga akhirnya mendirikan Kesultanan Yogyakarta. Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, pejuang yang tak terkalahkan dalam perang gerilya, kemudian mendirikan Kadipaten Mangkunegaran. Di tanah Jawa, sebuah imperium besar lahir dari keringat dan ambisi. Berawal dari Panembahan Senopati, sang peletak dasar kekuasaan di kota gede. Estafet itu berlanjut kepada putranya, Panembahan Hanyakrawati atau Raden Mas Jolang, yang menjaga stabilitas hingga maut menjemputnya di Krapyak. Namun, sejarah mencatat puncak kejayaan saat Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta. Inilah kisah kejayaan, ambisi, hingga luka perpecahan. Mataram sudah mulai menjadi penonton. Kita tidak bersatu, menyatukan seluruh Jawa kita di bawah panji Islam dan mengusir VOC dari bumi pertiwi. Lanjutkan perjuanganku, cucuku. Aku telah membuka gerbangnya. Kini giliranmu menegakkan pilar-pilarnya. Ingatlah, kedaulatan butuh ketegasan. Jangan biarkan perselisihan internal meruntuhkan apa yang telah kita bangun. Gusti Sultan, wilayah kita Agung, Gresik, Surabaya, hingga Galuh dan Cirebon telah tumbuh. Seluruh Jawa dan Tengah ada di genggaman kita. Namun Sultan, letaknya masih menjadi duri. Jika berkedaulatan penuh, VOC akan ada di pesisir timur. Siapkan bala tentara, kita tidak tunjukkan bahwa Mataram dalam konflik saat tanah ini. Namun, angkara murka datang dari seberang lautan. Kompeni dengan kelicikannya mulai menanamkan kuku-kuku besi. Batavia menjadi saksi benturan dua kekuatan, antara keberanian melawan misiu dan harga diri melawan tipu daya. Sultan itu terlalu sombong. Dia pikir tombak bisa mengalahkan meriam. Pandai-pandai
Hancurkan pada mereka. Baik Tuan, kita buat mereka kelaparan dan terkena wabah penyakit sampai di tembok pada siang. Luka lama yang menganga tak kunjung sembuh, hingga pengkhianatan dan adu domba mencapai puncaknya. Di meja perundingan Gianti, Kahta yang dahulu agung kini dipaksa menyerah pada keadaan, membelah tanah warisan leluhur menjadi dua bagian yang saling mengunggumi. Harus selesai sesuai kesepakatan Genki. Tanah Mataram resmi kita bagi dua, alihan nagari. Aku ingin besar dan aku tetap memimpin Kesunanan Surakarta dan tetap memegang tradisi leluhur. Aku akan mengambil bagian barat. Aku akan membangun Kesultanan Yogyakarta dan juga kami kedua. Kita resmi berpisah. Masih akan mengawasi batasan dan kedaulatan kalian masing-masing. Oleh karena itu, lebih baik kalian tanda tangani perjanjian. Mataram yang dahulu satu, kini terbelah demi perdamaian semu. Perjanjian Gianti melahirkan Surakarta dan Yogyakarta. Lalu perjanjian Salatiga melahirkan Mangkunegaran. Kelak, Yogyakarta pun terbagi lagi dengan lahirnya Pakualaman. Kemat tahta yang terbelah ini menjadi pengingat abadi bagi anak cucu, bahwa kedaulatan yang rapuh di tangan asing hanya akan menyisakan sisa-sisa kejayaan dalam kotak-kotak kecil kekuasaan. Melalui perjanjian ini, aku serahkan kekuasaan Surakarta untukmu. Benar dan menguasai. Kau yang akan memimpin wilayah otonom yang disebut Mangkunegaran. Namun, kau tidak berhak menyandang gelar sultan atau sunan. Baiklah, aku akan terima gelar ini sebagai kadipaten Mangkunegaran. Aku akan memimpin dengan cepat. Sebuah pelajaran sejarah bahwa persatuan adalah harga mati dan perpecahan adalah awal dari hilangnya kedaulatan. Susah mesti seneng, oh boleh susah.